Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimat jamaah mushola Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada siang hari ini, sampai pada sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang paling besar masih Allah tanamkan di dalam diri kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali mengucapkan kata tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengistiqomahkan berselawat kepada beliau, insya Allah kita semua adalah umat-umat Nabi Muhammad SAW yang akan dipanggil ketika nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaatnya, tetapi Nabi kita Muhammad SAW memanggil kita ya ummati, ya ummati. Dengan apa Rasulullah bisa mengenal kita? Karena kita selalu mengistiqomahkan berselawat kepada beliau dan selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan mengambil air wudhu. Kaum muslimat jamaah mushola Nurul Yakin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insya Allah kita akan laksanakan wirid sebagaimana biasanya. Maka pada sore hari, karena insya Allah pada tanggal 28 nanti kita akan memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, maka temanya hari ini adalah Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini di dalam Al-Quran, Ibu, jarang sekali Allah mengucapkan Subhanallah di awal pembuka ayat. Kalau kita lihat di surah manapun yang 30 juz 144 ayat ini, Bu, kemudian 114 ayat ini, kemudian jumlahnya sebanyak 6.660. Itu hanya di subhanallah
pada surah Al-Isra lah Allah memuji dirinya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang selalu mengkotorkan Allah. Maka kita kalau lagi berceramah itu biasanya kita mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu menjadi MC gitu juga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, ketika diucapkan nama Allah, pasti kita selalu menyangkutkan Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang menduakan atau memusyrikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana ini asal katanya bu, sabaha. Sabaha ini artinya mensucikan. Mensucikan apa? Dari sifat-sifat yang dilekatkan oleh orang-orang kepada Allah yang menyerupai makhluknya. Banyak orang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga, sama seperti makhluk. Itu salah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Dia tidak seperti makhluk, tidak sama. Jadi maka ketika kita mengatakan atau berucap nama Allah, maka dilekatkanlah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi. Makanya kita selalu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak orang yang mengkotorkan Allah dengan mengatakan Allah punya tempat tinggal, kemudian Allah itu dia bertempat, Allah itu di mana-mana. Tetapi dia katakan sama seperti manusia atau sama seperti makhluk, ini yang salah. Maka kita selalu mengucapkan Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Untuk apa? Yang asra, menjalankan. Siapa yang Allah jalankan ketika itu? Ini kemauan Allah ibu, bukan kemauan seorang hamba yang mulia yang namanya Nabi Muhammad SAW, bukan. Tetapi ini Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, kun fayakun, jadi maka jadi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, datang jumpai Muhammad, kekasihku. Sebelum dia naik berjumpa dengan aku, maka cuci dulu hatinya. Maka ketika itu datanglah sebuah hadis. Mungkin ibu tahu hadisnya, bagaimana Rasulullah ditangkap oleh yang pertama 2 orang malaikat, salah satunya malaikat Jibril, lagi main sama anak-anak sebesar beliau, lagi kecil. Kemudian ditangkap, dibelah dada Nabi Muhammad dengan tanpa yang namanya pisau, pisau untuk melahirkan. Tidak pakai itu, pakai tangan saja malaikat Jibril. Dibuka, hatinya dibuka. Di sana ada yang namanya segumpalan yang hitam tergantung iblis-iblis, dibuang, dicuci dekat, kebetulan ada air Zam-Zam, dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Para teman-temannya melihat itu lari kabur, lapor kepada kakeknya, lapor pada pamannya. Muhammad ditangkap orang tidak dikenal, Muhammad ditangkap orang tidak dikenal. Semuanya takut, anak-anak itu. Akhirnya dijumpailah dekat samping Al-Hijr, di sekarang dekat air Zam-Zam. Dilihat Muhammad sudah siuman, tetapi tidak ada orang salah seorang di situ kecuali Nabi Muhammad.
Ketika itu Nabi Muhammad ditanya, "Kenapa engkau Muhammad?" Nabi Muhammad tidak tahu. "Saya tidak tahu, tetapi saya tadi melihat ada 2 orang yang membaringkan saya, kemudian saya dalam keadaan sadar, dia buka hati saya, dia operasi hati saya." Jadi operasi itu rupanya sudah ada di zaman Nabi Muhammad, tetapi ini operasinya canggih lagi daripada laser. Tidak terasa sedikit pun. Itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad mau berjumpa dengan Allah pada Isra dan Mi'raj ini pun, malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad persis di tempat ketika beliau waktu kecil dibelah dadanya. Disitulah dibuka dadanya lagi yang kedua kalinya. Ketika itu beliau katakan, "Kenapa wahai Jibril?" "Karena aku ingin menghilangkan yang namanya kotoran-kotoran di hatimu. Kalau bukan karena Allah perintahkan ya Muhammad, maka aku tidak akan mau. Maka ketika ini aku diperintahkan oleh Allah," kata Muhammad, "silahkan malaikat Jibril." Ketika itulah dibelah. Kita tidak tahu bagaimana bentuk belahnya. Apakah pakai pisau belati? Tentu tidak. Apakah pakai alat seperti yang di rumah sakit? Tentu kita tidak tahu juga. Yang penting ini Allah yang mau. Tentu kun fayakun, jadi maka jadi. Ketika itu dibersihkan. Makanya Nabi Muhammad SAW sedikit pun tidak ada rasa benci dan dengki, iri di dalam hatinya. Kenapa? Memang Allah telah bersihkan di dalam dirinya. Maka ketika dibersihkan ibu, selesai, ditutup kembali seperti sulap bim salabim abrakadarba, naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disiapkan oleh Allah yang bernama Buraq. Kalau ibu tahu, Buraq ini ada di dalam Al-Baqarah. Itu disebutkan bahwa Buraq ini adalah petir, wal barqu, petir yang menyambar, tetapi dia dibuatkan seperti seekor kuda. Kecepatannya Buraq seperti namanya Buraq, petir. Kecepatan petir sejauh mata memandang. Sekali lompat bu, sejauh mana kita melihat, seperti itulah jauhnya Buraq. Maka Nabi Muhammad SAW kita tidak heran kenapa sehari semalam sudah bisa sampai lagi di kota Mekah, di kota Madinah. Kenapa? Karena kendaraannya adalah Buraq, petir, sejauh mata memandang. Dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, sampai dalam sekejap dengan membawa yang namanya Buraq. Ketika itu barulah Mi'raj. Ini dia bu, Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan Isra, maka disebut perjalanan. Kemudian setelah sampai di sana di Masjidil Aqsa, baru disebut dengan Mi'raj. Mi'raj ini adalah naik dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat Allah yang paling tinggi. Tapi kita sudah sampaikan di awal tadi bahwa Allah tidak bertempat. Jadi ini apa? Adalah suatu tempat persinggahan yang Nabi Muhammad berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, mengambil yang namanya oleh-oleh solat yang saat sekarang ini kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Ini dia disebut dengan Isra dan Mi'rajnya. Maka kaum muslimat, ketika perjalanan tadi bukan hanya sekonyong-konyong ketika itu dapat solat 5 waktu, tidak. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam Isra dan Mi'rajnya, bahwa perjalanan ini banyak sekali Nabi Muhammad SAW menjumpai teman-temannya sesama Nabi, seperti Nabi Isa,
Nabi Muhammad jumpa dalam menuju langit yang pertama. Nabi Musa berjumpa juga. Sampai nabi-nabi semuanya beliau jumpa. Akan tetapi ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ini oleh-oleh. Oleh-olehnya 50 rakaat solat. Kau kasih tahu kepada umat-umatmu ketika nanti sampai di Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram. Baik ya Allah, turun. Pada turun seperti itulah baru terjadi negosiasi. Kata Nabi Musa, Muhammad, 50 rakaat katanya. Kau tidak tahu umatmu badannya kecil-kecil, kelus-kelus, kelui kata orang, ya kan? Maka apakah sanggup mereka nanti untuk menegakkan yang namanya sholat 50 rakaat? Iya juga. Akhirnya jumpa lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, turun dari 50 turun jadi 40. Ketika turun lagi menghadapi Nabi selanjutnya, Nabi Isa, kata Nabi Isa begitu juga. Apa sanggup umat-umatmu Muhammad dengan 40 rakaat sholat? Iya juga, naik lagi. Banyaklah negosiasi. Akhirnya apa kaum musliman? Ketika itu sampailah pada nego yang paling terakhir, yaitu 5 rakaat. Lalu 5 rakaat ini masih juga dinego oleh Nabi yang di bawah. Nabi di bumi yang pertama, di langit pertama, kedua, ketiga, dia katakan tidak terlalu banyak 5 rakaat itu wahai Muhammad. Mau naik lagi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha jumpa Allah, malu rasanya. Kata Allah, 5 rakaat ini sama pahalanya dengan 50 rakaat. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Hadiahnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat, tetapi pahalanya sama dengan mengerjakan 50 rakaat. Maka ketika itu turun, dan ketika itulah dapatlah diberikan kepada hamba-hambanya. Ketika itu yang pertama mengimani kaum muslimat, orang-orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau disebutkan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, digelarkan dengan Abu, Bapak, Bakar. Pagi-pagi ini kenapa? Karena dialah yang pertama memeluk Islam, maka disebut dengan Abu Bakar. Abu, Bapak, pagi-pagi, As-Siddiq yang membenarkan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. Maka ketika itu digelarilah Abu Bakar dengan As-Siddiq, dengan yang paling pertama membenarkan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu ditanya, dari mana kau Muhammad? Aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7, balik lagi ke sini. Percayakah engkau? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau mulut kau yang berucap Muhammad, maka aku percaya. Karena sebelum beliau pergi naik ke langit ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang digelarkan Al-Amin. Al-Amin ini adalah orang yang paling dipercaya di antara dua kubu ketika itu. Karena orang yang paling dipercaya di masa itu adalah remaja yang paling sopan santunnya, kemudian akhlaknya mulia adalah Muhammad. Ketika itulah Muhammad katakan kepada teman-temannya, wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, ini kan kakek-kakeknya atau paman-pamannya. Dia katakan, paman, kalau aku mengatakan di bukit sana itu ada musuh yang menyerang kita, apakah kau percaya? Percaya ya Muhammad, kalau engkau yang mengatakan kalau di sana di bukit di sana ada orang yang akan melakukan penyerangan ke kota Mekah, apakah kau percaya wahai Abu Jahal? Oh, aku percaya kalau engkau yang berucap. Tetapi kalau aku katakan aku pergi tadi malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh jumpa Allah, kemudian diberikan hadiah sholat 5 rakaat, kemudian balik lagi ke sini. Apakah kau percaya? Disitulah barulah orang-orang yang tadinya percaya kepada Nabi Muhammad semuanya membelot. Ini Nabi Muhammad sudah gila. Gila nih Nabi Muhammad nih. Sudah mulai gila katanya. Ketika itu apa? Datang Abu Bakar. Kalau Muhammad yang berucap seperti itu, aku percaya. Nah, inilah orang yang pertama mempercayai yang namanya perjalanan Isra Mi'raj. Apa yang kita ambil hikmah ini, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah yang pertama, kita harus seperti Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah dikeluarkan yang namanya kotoran di dalam hatinya, hendaklah kita mengikuti apa yang berusaha kita melakukan seperti Nabi Muhammad. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada fitnah, tidak ada yang namanya adu domba di dalam kehidupan kita. Ini yang diciptakan hikmah di dalam Isra dan Mi'raj tersebut. Maka kaum muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak yang namanya iri dan dengki, tentu hidup kita akan stres. Melihat orang naik motor, kita iri. Melihat tetangga sebelah beli blender baru, kita sakit kepala, Ibu. Kemudian melihat nanti dia beli motor baru, kita tambah stres, stroke kita. Kenapa? Yang ada iri, dengki di dalam hati kita. Kita buatlah fitnah kepada tetangga sebelah. Itu kenapa ya kok bisa beli motor ya? Jangan-jangan dia mencuri uang. Jangan-jangan dia ngepet, babi ngepet nih kayaknya. Buat fitnah sana kemari. Kalau sudah fitnah tersebar kemana-mana, orang percaya. Lalu itulah yang menjadi dosa jariah kita kaum muslimat yang muliakan Allah. Kalau orang fitnah ini, Bu, diumpamakan seperti orang yang menaburkan bulu di tengah jalan. Orang ketika menebarkan bulu di tengah jalan, kemudian bulu tersebut disebarkan oleh angin kemana-kemana, pergi ke timur, ke selatan. Kemudian kita disuruh mengumpulkan yang namanya bulu-bulu tadi menjadi satu. Mungkin kita dapat 1, 2, 3, 5 bulu, tetapi bulu yang lain sudah terbang, gak tahu kita kemana. Bisa jadi ke Panam sana, kemudian bisa jadi ke Kulim. Akibat apa? Akibat kita memberikan sesuatu fitnahan atau sesuatu ucapan yang salah kepada tetangga, sehingga disebutlah dengan yang namanya bulu-bulu tersebut. Seperti umpamanya orang yang memfitnah orang, kemudian dia mau lagi meminta maaf, tetapi yang namanya kabar sudah terlalu jauh untuk diambil tersebut. Maka kaum muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada hasad, jangan ada fitnah di antara kehidupan kita. Agar apa? Hidup kita nyaman, tenang, tentram. Karena kalau ada itu semua di dalam diri kita, yang bertanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 5. Selalu ucapkan ini, kata Nabi Muhammad SAW, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad supaya terjaga lisannya dari mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bisa ini kita amalkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hikmah dari Isra Mi'raj yang kedua adalah jangan tinggalkan yang namanya sholat. Ini yang harus kita perhatikan. Ibu-ibu mungkin yang namanya ibu-ibu akan ada yang namanya datang bulan. Ada yang namanya tidak sholat.
Alhamdulillah. Akan tetapi kita harus hitung betul-betul. Kalau kita lagi datang bulan, biasanya sehari semalam sudah selesai. Biasanya sampai 3 hari atau paling lama seminggu atau 2 minggu. Maka ini betul-betul kita catat, Ibu. Kenapa? Sekali kita salah dalam mencatat padahal kita sudah dalam keadaan suci, tetapi azan dikumandangkan, ialah sholat, tetapi kita merasa, oh saya belum suci, saya belum sholat. Ini alasan karena kita malas untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat inilah yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini orang yang paling pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jawabannya, pertanyaannya adalah, apakah kau sudah sholat? Jadi ibu yang sekarang meninggal dunia di alam kubur ini, mereka ditanya sekarang itu sholat aja sekarang. Sholat. Apakah sudah sholat asar? Ini asar sekarang. Datang malaikat nanya, sudah sholat asar? Belum. Kalau belum sholat asar, datang yang namanya bakaran dari api neraka. Apakah itu siksaan api neraka yang berbentuk palu, yang dipukulkan kepalanya langsung tembus ke dalam tanah, kemudian dibuat lagi, kemudian dipukul lagi, hancur merata. Ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Kita ada di dalam surah ini, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sudah tahu bahwa ini akan masuk sholat, akan tetapi dia masih berleha-leha. Dia masih melihat yang namanya Indosiar gitu Bu ya, yang lagunya apa? Ku menangis gitu kan. Itu kadang kita melihat itu cepat sekali kita sholat. Jangan sampai ketinggalan ini film episode yang selanjutnya nih. Sholat, subhanallah, subhanallah, selesai. Kita tinggalkan yang namanya dunia sementara ini Ibu, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hitung Ibu, hidup kita itu lebih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi yang paling diberikan oleh Allah musibah sampai tangannya ini berulat, bernanah. Nabi apa itu Bu? Nabi Ayub alaihissalam. Sebenarnya Nabi Ayub bisa mengangkat tangannya Allah sembuhkan, sembuh. Akan tetapi beliau malu. Dia katakan di dalam kitabnya, apa kata Nabi Ayub? Sebenarnya saya bisa mengangkat minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Tentu Allah akan sembuhkan. Aku Nabi, aku Rasul. Tetapi aku tidak mau. Kenapa? Aku malu di hadapan Allah. Selama ini Allah berikan berpuluh-puluh tahun aku kenikmatan. Hanya sebentar saja diberikan Allah penyakit, lalu aku minta sembuhkan. Aku malu ya Allah. Maka beliau tidak minta. Beliau diberikan musibah tersebut adalah salah satu bentuk keikhlasan beliau, sehingga barulah Allah berikan yang namanya kebaikan pada beliau sehingga sehat walafiat. Maka kita sekarang Bu, coba kalau kita hitung umur, umpamanya 50 tahun, berapa hari kita sakit? Apakah ada setahun kita sakit? Kemudian 49 tahun kita sehat diberikan Allah. Ini yang harus kita syukuri. Sakit satu hari, meriang, lalu kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku yang diberikan sakit? Kenapa tidak tetanggaku? Harusnya kita bersyukur. Orang yang sakit berarti Allah sayang. Allah berikan yang namanya pengampunan dosa selama sakit. Maka selama itulah Allah gugurkan dosa-dosanya. 3 hari ibu sakit demam, maka 3 harilah Allah berikan pengampunan dosa. Biasanya orang sakit itu tidur aja bekerjanya. Tidur, kemudian ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Biasanya itu orang yang sakit. Maka kalau ada ibu-ibu sekarang dalam keadaan sakit,
berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah berikan yang namanya bonus untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Tidak lama-lama kata Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu kata Nabi Muhammad, tidak banyak yang bisa melewati 60-70. Kalau ada berarti itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Maka ibu-ibu sekarang yang diberikan sehat walafiat, jumpa kita di dalam majelis taklim ini, kemudian kita saling menyapa, menebarkan yang namanya senyuman. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah ternyata, Bu. Inilah sekecil-kecilnya iman. Sebesar biji zarah, kan ditanya oleh ulama, Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, katanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji zarah pun Allah akan balas. Lalu orang bertanya, pahala sekecil biji zarah ini pahala apa? Inilah pahalanya, senyum kepada saudara. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Inilah sebesar biji zarah tadi, Bu. Kemudian ibu berjalan, nampak yang namanya paku payung, kemudian ibu hindarkan dari tengah jalan. Inilah sekecil-kecilnya iman. Jadi semua kehidupan kita banyak yang Allah berikan kenikmatan pahala tersebut. Jalan kita dari rumah kita, Bu, likulli khutwatin hasanatin, kata Allah. Setiap langkah kaki kalian ada kebaikan, apalagi menuju musola. Di dalam musola mendengarkan majelis taklim. Kata Allah, kalau kita sekarang di dalam majelis ilmu, maka sayap-sayap malaikat tadi Allah akan bentangkan. Dibentangkan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini kita salah satu jalan yang menuntut ilmu. Maka banyak orang yang enak hidupnya, Bu, bahagia hidupnya. Kenapa? Karena sering silaturahmi kayak gini kan. Tidak ada kerja di rumah daripada nonton Indosiar, pergi ke majelis taklim, kemudian mendapatkan ilmu. Kata Pak Ustadz, amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berikan kepada anak kita, kita berikan kepada cucu kita. Inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita semua, ibu-ibu semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa pendidikan kepada anak kita? Kita berikan kepada anak kita. Isra Mi'raj kita ceritakan, kita kenalkan Nabi Muhammad, kita kenalkan malaikat Jibril, kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Itu yang mereka rekam, maka itulah yang nanti mereka akan tuai ketika mereka sudah remaja. Mereka tahu siapa yang menciptakan kita. Mereka tahu siapa yang memberi rezeki sampai saat sekarang ini. Mereka tahu. Maka ibu-ibu, jangan ada yang namanya perasaan kurang enak. Kurang enak ini apa? Kenapa ya Allah aku diberikan kehidupan seperti ini? Jangan ada seperti itu. Orang kaya, Bu, kalau banyak hartanya, banyak pertanyaannya. Mobil ini dari mana belinya? Kemudian ini bensinnya dari uang rakyat atau dari uang korupsi? Banyak pertanyaan. Tapi kalau orang sederhana, insya Allah semuanya itu bisa kita nikmati. Kemudian banyak berkah dan bermanfaat dari kita semua. Maka yang pertama dari hikmah Ramadan adalah hilangkan dengki, iri di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah perbaiki sholat kita, jaga sholat kita 5 waktu. Dan yang ketiga adalah silaturahmi. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah silaturahmi.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu silaturahmi dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu beliau silaturahmi dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang sudah melakukan yang namanya silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, apa kata Allah? Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dipapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Mungkin ibu-ibu sekarang sudah lupa dengan apa? Dengan orang tua kita yang ada di kampung. Ini jangan sampai lupa, Bu. Mungkin ada orang tuanya yang sekarang ibu merantau ke sini di Kuala di Cipta Karya ini, kemudian orang tuanya jauh sana di Jawa. Jangan lupa, Bu, ditelepon. Assalamualaikum, Bu, sehat, Bu. Sekarang lebih canggih video call. Anak cucu kita lihat kan, Ibu, ini anak kita, cucu Ibu sudah besar, sudah sekolah kelas 5 SD. Kita ada silaturahmi, jangan kita putuskan. Kenapa? Yang namanya orang tua itu, Bu, dia tidak perlu yang namanya minta dikirimkan uang, tidak perlu. Cukup diberikan kabar, insya Allah orang tua itu dia akan menjadi senang kali. Kenapa? Kan ada ceritanya, Bu. Mungkin saya pernah ceritakan, orang-orang tua umur 70-80 tahun datang ke konter ponsel itu untuk memperbaiki HP-nya. Pak, tolong perbaiki HP saya, udah tua. Diperbaiki. Kenapa ibu ini rusaknya? Tidak pernah HP ini berdering dari anak dan menantu saya, katanya. Oh ya, Bu, saya perbaiki. Rupanya kata orang konter, Ibu maaf, ini HP-nya bagus, HP-nya tidak ada rusak sedikit pun. Lalu ibu tadi mengatakan, nenek tadi, kenapa ya anak saya yang merantau jauh, menantu saya, cucu saya tidak ada memberikan kabar sedikit pun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Semakin banyak kita menelepon orang tua, senang hatinya, apalagi kalau kita datang ke sana bawa bakso ayam, ya kan? Bawa makanan kesukaan, bawa baju hari raya, maka itulah salah satu keberkahan yang Allah berikan ke dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan orang tua kita dipanggil, kapan ayah kita dipanggil, ibu kita dipanggil, kemudian kita waktu itu tidak ada di situ, maka adalah penyesalan di dalam diri kita. Maka silaturahmi kepada orang tua kita yang jauh maupun dekat, jangan sampai kita putuskan. Jangan sampai, Bu, ini pernah, Bu, saya mendapat cerita nih dari tetangga saya yang ada di Rumbai. Sampai sekarang beliau tidak pernah memiliki anak. Ada hamil, kemudian gugur. Kemudian sudah 7 bulan, kemudian gugur. Sudah mau melahirkan, tidak jadi anaknya, Bu. Kemudian dia bertanya, kenapa Pak Ustadz saya ini selalu keguguran, tidak bisa mempunyai anak. Sudah 20 tahun kami membina rumah tangga, belum dapatkan anak. Kenapa, Ibu? Kenapa Pak Ustadz? Lalu saya tanya, tapi saya tidak tanya sama dia, saya tanya kepada tetangganya. Kenapa si Pulana, Bu, setiap mau melahirkan tidak bisa, kemudian anaknya keguguran, tiba-tiba anaknya hilang dalam kandungan. Kenapa? Coba ibu ceritakanlah, selama dia mungkin ibu bertetangga nampak ada orang tuanya datang ke sini, atau bagaimana keadaan sama keluarganya. Ternyata memang iya, sama keluarganya, sama ibunya dia tidak baik. Ibunya sudah mulai tua, renta, kemudian pikun. Tentu siapa yang merawat ibu? Tentu anak yang merawat. Kayak saya masih muda, umur 30 tahun, masih muda, Bu, ya. Yang nanti ketika ibu-ibu usia saya yang udah tua, tentu saya yang merawatnya. Tetapi anak ini, perempuan ini tak mau merawat ibu. Mau dia merawat ibunya di rumah, tetapi seperti setengah hati. Ibunya kencing, dia marahin. Nama juga orang tua sudah kembali kepada anak-anak lagi.
Tentu kalau dia kencing di atas kasur, belikan pempes seperti anak kecil. Kita belikan. Tetapi dia ngomel, marah. Bawa nih buat pesing, bau gitu kan. Kemudian diangkat mamanya, dihempaskannya. Mau mengangkat anaknya pergi ke WC, tetapi dengan menghardik, ayo lama, habis itu dihempaskannya. Ini cerita dari tetangga. Dan dari situ saya sudah nampak, oh pantasanlah. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kepada dia sampai sekarang tidak mempunyai anak. Kenapa? Sama orang tua tidak ada yang namanya birrul walidain. Baik kepada orang tua itu tidak ada. Maka Allah berikan dia sampai sekarang tidak mempunyai seorang anak. Maka ibu-ibu yang sekarang, alhamdulillah, kalau ibu sekarang mempunyai anak yang selalu miss call, menelpon bagaimana keadaan, kita jaga anak kita, Bu. Kalau apalagi ditambah mereka belikan baju hari raya nanti bulan Ramadan, kemudian diberikan uang lagi, alhamdulillah kita sangat senang apa yang diberikan tersebut. Jadi ada 3, Bu, ya, hikmah Ramadan. Pertama adalah kita hilangkan iri dan dengki di dalam kehidupan kita. Kedua, kita jaga sholat 5 waktu. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, kita jaga silaturahmi kita kepada orang tua kita dan seluruh umat manusia. Sudah 45 menit saya ceramah nih, saya rekam. Saya masukkan YouTube biasanya, Bu, ada di YouTube saya. Terima kasih. Kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit bagi yang sakit pada hari ini. Amin. Kemudian kita diberikan keberkahan dan panjang umur, murah rezeki. Kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nu'afini amma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabiru kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli du'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulli asir fatayassir yasir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma anfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyuyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma bathan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.